warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Baiklah, saya Lingga Agustina Dwisari dari Prodi Pendidikan Fisika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, di video sebelumnya saya menjelaskan tentang manajemen kurikulum. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen pembiayaan sarana dan prasarana. Pembiayaan yang pertama adalah pembiayaan. Yang satu, konsep pembiayaan pendidikan. Menurut Hamdani, pembiayaan pendidikan adalah sebuah kompleksitas yang di dalamnya akan terdapat saling keterkaitan pada setiap komponen yang memiliki rentang yang bersifat makro atau satuan pendidikan hingga makro nasional yang meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasiannya, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan dana, akuntabilitas, hasil penggunaan yang diukur dari perubahan yang terjadi pada semua tataran, khususnya sekolah, dan permasalahan yang terkait dengan pembiayaan pendidikan. Faktor yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan yaitu menurut Bastian yaitu kenaikan harga, perubahan relatif dalam gaji pengajar, perubahan dalam populasi, dan kenaikannya presentasi peserta didik di sekolah negeri, meningkatnya standar pendidikan, meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah, meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedua, landasan hukum pembiayaan pendidikan. Baharudin 2010 menyebutkan bahwa landasan hukum pembiayaan pendidikan terdiri atas 1. Dasar yuridis seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Yang 3. Peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, sumber keuangan sekolah. Menurut Nanang Fatah pada 2004, sumber keuangan sekolah yaitu ada siswa, kelompok masyarakat, alumni, dan lain-lain. Dari sumber keuangan sekolah menuju orang tua, pengusaha yang memberikan sumber keuangan sekolah berasal dari pengusaha, yayasan, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Kategori biaya pendidikan yaitu ada biaya langsung dan tidak langsung, biaya masyarakat, dan biaya pribadi. Yang kelima, pendekatan biaya satuan pendidikan, ada pendekatan makro dan mikro. Fungsi pembiayaan pendidikan yaitu memungkinkan penyelenggara pendidikan dilakukan secara efisien dalam artian dana yang diperoleh dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan. Yang kedua, memungkinkan ketercapaian kelangsungan hidup lembaga pendidikan. Yang ketiga, dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran, atau penyimpangan penggunaan dana dari rencana semula, dan menggambarkan target-target yang akan dicapai sekolah atau madrasah. Yang selanjutnya, manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana menurut dari sini yaitu segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai makna dan tujuan.
Yang kedua, perencanaan sarana dan prasarana. Menurut Terry dan Ru pada tahun 2005, perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang digariskan. Dwi Antara dan Sumarto pada tahun 2004 mengemukakan bahwa perencanaan adalah merupakan kegiatan pemikiran, penelitian, perhitungan, dan perumusan tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa yang akan datang, baik berkaitan dengan kegiatan-kegiatan operasional dalam pengadaan, pengelolaan, penggunaan, pengorganisasian maupun pengendalian sarana dan prasarana. Yang selanjutnya, tujuan dan manfaat perencanaan sarana dan prasarana. Tujuan diadakannya perencanaan sarana dan prasarana yaitu untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Yang kedua, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Sedangkan manfaat diadakan perencanaan sarana dan prasarana yaitu dapat membantu dalam menentukan tujuan, meletakkan dasar-dasar dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan, menghilangkan ketidakpastian, dan dapat dijadikan sebagai suatu pedoman atau dasar untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan bahkan juga penilaian agar nantinya kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Yang keempat, persyaratan perencanaan sarana dan prasarana. Menurut Mulyasa pada tahun 2005, persyaratan perencanaan sarana dan prasarana yaitu 1. Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Yang kedua, perencanaan harus jelas. Untuk hal tersebut, maka kejelasan suatu rencana dapat dilihat pada 1. Tujuan dan sasaran atau target yang harus dicapai, serta ada penyusunan perkiraan biaya atau harga keperluan pengadaan. Yang kedua, jenis dan bentuk tindakan atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, petugas pelaksana, misalnya guru, karyawan, dan lain-lain. Yang keempat, bahan dan peralatan yang dibutuhkan. Yang kelima, kapan dan di mana kegiatan dilaksanakan. Yang keenam, realistis dan artinya rencana tersebut dapat dilaksanakan. Yang selanjutnya, berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan, yang mengikuti pedoman atau standar jenis, kuantitas dan kualitas sesuai dengan skala prioritas. Yang kelima, perencanaan pengadaan sesuai dengan plafon anggaran yang disediakan. Yang keenam, mengikuti prosedur yang berlaku. Yang ketujuh, mengikutsertakan unsur orang tua murid. Yang kedelapan, fleksibilitas dan dapat menyesuaikan dengan keadaan perubahan situasi dan kondisi yang tidak disangka-sangka. Yang kesembilan, dapat didasarkan pada jangka pendek, jangka menengah yaitu 4-5 tahun, dan jangka panjang yaitu 10-15 tahun. Yang kelima, perencanaan pengadaan barang bergerak dan barang tidak bergerak. Barang bergerak contohnya seperti yaitu 1. Barang habis pakai. Yang pertama, menyusun daftar sarana sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan rencana kegiatan sekolah setiap bulan. Yang B, memperkirakan biaya untuk pengadaan barang tersebut setiap bulan.
Yang C. Menyusun rencana pengadaan barang tersebut menjadi rencana triwulan, tengah tahunan, dan kemudian menjadi rencana tahunan. Yang B. Barang tidak habis dipakai, yaitu A. Menganalisis dan menyusun keperluan sarana dan prasarana sesuai dengan rencana kegiatan sekolah serta memperhatikan fasilitas yang masih ada dan yang masih dapat dipakai. Yang B. Memperkirakan biaya sarana dan prasarana yang direncanakan dengan memperhatikan standar yang telah ditentukan. Yang C. Menetapkan skala prioritas menurut dana yang tersedia, urgensi kebutuhan, dan menyusun rencana pengadaan tahunan. Yang C. Yaitu barang tidak bergerak. Yang pertama ada tanah. Menyusun rencana pengadaan tanah berdasar menganalisis kebutuhan bangunan yang akan didirikan serta lokasi yang ditentukan berdasarkan pemetaan sekolah. Mengadakan survei tentang adanya fasilitas sekolah seperti jalan, listrik, air, telepon, transportasi, dan sebagainya. Yang C. Mengadakan survei harga tanah. Yang D. Menyusun rencana anggaran biaya bangunan. Yang kedua, bangunan. 1. Merencanakan rencana bangunan yang akan didirikan berdasarkan analisis kebutuhan secara lengkap dan teliti. Yang keenam, pengadaan sarana dan prasarana. Cara-cara pengadaan sarana dan prasarana menurut Barnawi pada tahun 2015 adalah sebagai berikut. Bisa dilihat dari gambar pengadaan dari sarana prasarana, yaitu pembelian, pembuatan sendiri, penerimaan hibah, penukaran, pendaur ulangan, pinjaman, penyewaan. Yang ketujuh, inventarisasi sarana dan prasarana. Tujuan dari inventarisasi adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Tujuan inventarisasi sarana dan prasarana menurut Barnawi pada tahun 2015 yaitu untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah, untuk menghemat keuangan sekolah baik dalam pengadaan maupun untuk pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana sekolah. Yang kedelapan, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah menurut Barnawi adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Tujuannya untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan, untuk menjamin kesiapan operasional peralatan, dan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang optimal. Yang kesembilan, penghapusan sarana dan prasarana, yaitu menurut Barnawi kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, itu tadi video tentang manajemen sarana
dan prasarana yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.